Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faikotun Nasika. Saya dari kelas PGMI 1A. Nomor NIM saya 2102010007. Soal yang pertama, psikologi seseorang terkadang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keluarga, diri sendiri, dan lingkungan. Buatlah tingkatan faktor tersebut berdasarkan dari pengaruh terbesarnya. Kemudian jelaskan alasannya, yaitu A. Faktor keluarga. Keluarga memiliki peran penting dalam upaya mengembangkan kepribadian anak, terutama kedua orang tuanya, khususnya ayah dan ibunya. Anak dianggap relatif mempunyai ikatan dengan ibunya sampai kurang lebih 6 tahun. Baru sesudahnya anak melekatkan ikatan dengan orang lain. B. Faktor diri sendiri. Faktor psikologi dari diri sendiri, menurut saya, faktor tersebut lebih menjorok kepada pemikiran diri kita sendiri. Kita sebagai manusia atau makhluk hidup pasti diberi akal, tergantung diri kita sendiri. Bagaimana akal tersebut digunakan dengan baik. C. Faktor lingkungan. Karakteristik individu biasanya ditentukan oleh lingkungan di mana ia tinggal. Sebagai contoh, orang yang tinggal di pesisir pantai pasti umumnya cenderung lebih sering berbicara keras dan juga mudah untuk menjadi pribadi yang sensitif dan cenderung aktif. Ini berbeda dengan orang yang tinggal di daerah pegunungan yang cenderung lebih santai dalam menghadapi banyak hal. Soal yang kedua, A. Konsep diri, yaitu gambaran pandangan, keyakinan, dan penghargaan atau perasaan seseorang terhadap diri sendiri. Perasaan atau pandangan kita atau cara pandang terhadap diri kita sendiri. Konsep diri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, konsep diri positif. Ia memandang dirinya secara positif. Seseorang yang memiliki konsep diri yang positif yaitu 1. Mampu menjadi diri sendiri. Yang kedua, mampu menggerakkan hidupnya. Yang ketiga, memiliki penerimaan yang lebih besar terhadap orang lain. Yang kedua, konsep diri negatif. Konsep diri negatif memandang dirinya secara rendah. Yang pertama, berlebihan terhadap pujian yang diberikan kepadanya. Yang kedua, menjadi sangat sensitif terhadap kritik karena kritik menjadi penguat bagi perasaannya. Yang ketiga, kurang memiliki minat dalam berkompetensi. Yang B. Penyesuaian diri dan cara penyesuaiannya. Jawabannya, penyesuaian diri, kemampuan seseorang untuk hidup dan bergaul secara wajar terhadap lingkungannya, sehingga seseorang merasa puas terhadap dirinya dan lingkungannya. Cara penyesuaiannya, yang pertama, persiapan diri dan mental. Yang kedua, jadilah diri sendiri dan apa adanya. Yang ketiga, menghargai setiap perbedaan. Yang keempat, jangan ragu untuk bertanya dan meminta bantuan. Yang C, faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri. Jawabannya, yang pertama, keadaan fisik. Yang kedua, perkembangan dan kematangan. Yang ketiga, keadaan psikologis. Yang keempat, keadaan lingkungan. Yang D, karakteristik penyesuaian diri. Jawabannya, karakteristik penyesuaian diri memiliki kesanggupan merespon frustasi, konflik, dan stres secara wajar. Sehat dan profesional, dapat mengontrol manfaat tanpa harus menerima kesedihan. Soal yang nomor 3, berdasarkan teori psikoanalisa, kepribadian manusia terdiri atas 3 sistem, yaitu ego, superego, dan ID. ID, ego, superego, ketiga hal tersebut saling terpisah, namun saling berinteraksi. Yang pertama, ID, hal yang mendasari personalitas seseorang yang dapat dipresentasikan sebagai kebutuhan dasar alamiah. Contohnya, makan dan minum. B. Ego, berurusan dengan kenyataan atau realita, berusaha memenuhi keinginan ID dan cara yang dapat diterima secara sosial. Contohnya, dengan menunda kepuasan dan membantu menghilangkan ketegangan yang dirasakan ID jika keinginan tidak segera diwujudkan. Yang C, superego, aspek moral dari suatu kepribadian yang didapat dari pengasuhan orang tua atau moral-moral dan nilai-nilai di dalam masyarakat dan didasarkan pada moral dan penilaian tentang benar dan salah. Yang soal keempat, A. Proses berpikir dan inteligensi. Jawabannya, berpikir suatu kegiatan mental yang melibatkan kerja otak dan
dan seluruh pribadi manusia, serta melibatkan perasaan dan kehendak manusia. Inteligensi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama inteligensi terikat. Inteligensi terikat makhluk yang bekerja dalam situasi-situasi pada lapangan pengamatan yang dihubungkan langsung dengan kebutuhan vital yang harus segera dipuaskan. Yang kedua, inteligensi bebas. Terdapat pada manusia yang inteligensinya orang selalu tinggi, mengadakan penambahan untuk mencapai suatu tujuan. Yang B, memori dan kognisi. Jawabannya yang pertama, memori. Kemampuan untuk menerima atau mempertahankan dan mengingat kembali informasi yang diperoleh dari waktu ke waktu. Yang kedua, kondisi. Proses mental yang terjadi mengenai sesuatu yang didapatkan dari kegiatan berpikir tentang seseorang atau sesuatu. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.